Selamat siang, Abang dan Kakak calon wisudawan PKN STAN 2026. Sebelum acara dimulai, izin saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, seluruh calon wisudawan diingatkan peserta lain agar dapat segera masuki ruang Zoom atau menyaksikan YouTube Wisuda PKN STAN. Kepada para format yang telah disampaikan pada kolom chat Zoom, dengan format program studi underscore kelas, contoh, MPN underscore 1 underscore LS. Yang ketiga, peserta mengaktifkan kamera selama acara berlangsung dan mengganti background Zoom dengan virtual background yang telah disediakan. Yang keempat, Yang peserta keempat, dimohon peserta untuk dimohon untuk tidak tidak menyalakan menyalakan mikrofon mikrofon selama selama tidak tidak ada ada. instruksi dari panitia. Yang kelima, peserta dimohon untuk tidak meninggalkan acara sebelum selesai. Yang keenam, peserta dapat mengisi daftar hadir pada feedback form yang akan diberikan pada kolom chat di akhir acara. Baik, itu tadi hal-hal dan kakak dapat mengambil posisi yang mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada abang dan kakak calon wisudawan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2026 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir dalam acara ini tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri Rapat Dengar dengar pendapat Wisuda Wisuda PKN PKN STAN tahun 2026. 2026. Perkenalkan, saya Givarel bersama rekan saya Elis, yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai pembawa acara dan memandu jalannya kegiatan hingga selesai. Kepada para calon wisudawan, selama acara berlangsung, kami harapkan untuk dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Calon wisudawan dapat mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang sudah disiapkan. Yang kedua, calon wisudawan dapat tetap mematikan mikrofon dan hanya mengaktifkan mikrofon saat sesi tanya jawab ketika hendak bertanya dan atau menanggapi. baik, sebelum kita lanjutkan ke inti acara, kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan doa agar kiranya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan konsep acara Wisuda PKN STAN tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Wisuda 2026 kepada Karen Ursa Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, abang kakak calon wisudawan yang kami banggakan. Saya Karen Ursa Gracia Simanjuntak sebagai Koordinator Pelaksana Wisuda 2026 akan memaparkan rapat dengar pendapat di siang hari ini. Baik, abang kakak sekalian, yang pertama, kami panitia wisuda telah memfasilitasi abang kakak sekalian dalam penyampaian informasi melalui media komunikasi Wisuda Politeknik Keuangan STAN, di mana kami memiliki dua kanal resmi, yaitu ada Instagram resmi kami di Wisuda PKN STAN, dan WhatsApp grup resmi Public Forum 1 dan Public Forum 2. Perlu diingat kembali kakak abang sekalian, Public Forum 1 dan Public Forum 2 akan mendapatkan isi yang sama dalam penyampaian informasi. Hal ini kami bagi dua untuk public forumnya untuk menyesuaikan kapasitas dari kebutuhan stakeholder calon wisudawan yang harus kami bagi dua. Selanjutnya akan kita masuk ke acara survei pendahuluan, di mana data awal wisudawan tahun ini yaitu dengan total 1.315, sarjana terapan reguler tahun 2022 sebanyak 723, sarjana terapan alih program 2024 262, dan diploma 3 alih program 2024 330 dengan total 1.315. Untuk pendamping, kami kalikan 2 dari total calon wisudawan sehingga menjadi 2.630. Survei telah kami laksanakan di tanggal 30 Maret hingga 3 April 2026. Pelaksanaan survei kami laksanakan melalui kanal Google Form, di mana kami tujukan untuk 1.315 calon wisudawan tersebut. Latar belakang ini adalah survei pendahuluan ini diperlukan agar adanya sinergi antara panitia dan calon wisudawan, terkhususnya untuk penyampaian informasi dan kondisi kepada calon wisudawan dan penerimaan masukan dan aspirasi dari calon wisudawan. Selain itu, survei pendahuluan ini kami gunakan untuk penyamaan arah dan gambaran pelaksanaan awal wisuda 2026. Tujuannya untuk memberikan informasi terkini dan kondisi dalam persiapan wisuda, menerima dan menampung aspirasi calon wisudawan, dan menyampaikan hasil survei dan rapat dengar pendapat pada direksi.
survei telah kami laksanakan atas kolaborasi dengan Badan Angkatan dari 3 angkatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Badan Angkatan untuk keikutsertaannya. Selanjutnya untuk progres pengisian survei, 20,60% dari keseluruhan calon wisudawan dengan jumlah responden terdiri dari calon wisudawan reguler dan alih program. Reguler sebanyak 43,5%, kita bedah lagi, sebanyak 118 sudah mengisi dan 605 belum mengisi. Sedangkan untuk alih program 56,5%, dengan 153 orang sudah mengisi survei pendahuluan dan 439 belum mengisi survei. Ini merupakan data awal tadi, seperti yang sudah saya sampaikan. Berdasarkan hasil survei, untuk jumlah kehadiran, sebanyak 88,9% dari para pengisi survei menunjukkan kesediaannya untuk hadir di wisuda, sedangkan 11,1% tidak bersedia untuk hadir, dengan rincian 117 bersedia untuk hadir dari reguler dan 1 reguler tidak bersedia untuk hadir, 124 bersedia untuk hadir dari alih program, dan 29 tidak bersedia untuk hadir dari alih program. Abang kakak sekalian, untuk venue, 8,1% setuju untuk daring, 40,2% setuju untuk di dalam kampus, dan 51,7% bersedia untuk melaksanakan wisuda di luar kampus. Perlu diketahui bersama bahwa survei kami sampaikan dengan kisaran iuran yang sudah menempel dengan skema wisuda, sehingga kalau di luar kampus sebanyak 140 responden menyetujui di rentang 1,6 hingga 2 juta, dan di dalam kampus sebanyak 109 responden menyetujui di rentang 1 hingga 1,5 juta. Sedangkan 22 responden setuju untuk melaksanakan wisuda secara daring. Terkait dengan estimasi pendamping, abang kakak sekalian, sebanyak 74,2%, yaitu 200 orang menyetujui bahwa jumlah pendamping itu ada 2. Sebanyak 20,7%, 56 orang menyetujui hanya 1 pendamping. Sedangkan 5,2%, 14 orang menyetujui pendamping lebih dari 2 orang. Terkait dengan harapan wisudawan, di sini ada 5 bagian besar. Yang pertama itu terkait kenyamanan wisuda, kehadiran pendamping, besaran iuran wisuda, venue wisuda, dan lain-lain. Ini merupakan pendetailannya dari harapan wisudawan. Sebanyak 90 responden menggunakan kenyamanan sebagai prioritas harapan utamanya. Sebanyak 70 responden memilih kehadiran pendamping sebagai prioritas harapan utamanya. Sebanyak 48 responden memilih besaran iuran sebagai prioritas harapannya, dan 41 memilih venue wisuda sebagai prioritas harapannya. Abang kakak, kita akan memasuki opsi venue. Kami telah melakukan survei dan ini adalah beberapa opsi venue yang bisa kami berikan. Yang pertama itu, jika wisuda dilaksanakan di dalam kampus, venue itu berupa student center dan gedung G. Ini merupakan gambaran pemakaiannya di tahun 2017 dan di tahun 2025, dengan kisaran iuran wisudawan sekitar 1 hingga 1,5 juta. Kemudian venue yang kedua yaitu venue Nusantara Hall AIS BSD. Iuran wisudawannya itu 1,6 hingga 2 juta. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari venue AIS BSD ini. Yang pertama, untuk kelebihannya, wisudawan dan tamu undangan berada di dalam satu venue. Kenapa kami membicarakan tentang venue ini? Karena abang kakak sekalian perlu diketahui bersama, jika kita memaksimalkan penggunaan venue di dalam kampus, kita akan menggunakan 2 venue, Student Center dan Gedung G, dan kemungkinan akan terjadi pemisahan antara calon wisudawan dan pendamping wisudawan. Namun pastinya nanti akan kami bicarakan lebih lanjut jika memang kami harus menyesuaikan venue berada di dalam. Lalu AISBSD juga memiliki lokasi yang cukup dekat dari kampus PKN Stan Bintaro. Ruangan VIP-nya juga memadai
dan berpengalaman dalam menyelenggarakan acara berskala besar dengan kehadiran pejabat publik tingkat tinggi. Namun kekurangannya untuk ICE BSD yang perlu di-concern bersama adalah ketersediaan dari venue ICE BSD berada di luar tanggal kalender akademik. Dalam artian ICE BSD hanya available di minggu pertama kalender akademik pelaksanaan. Lalu untuk venue yang ketiga yaitu Jakarta Convention Center dengan kisaran iuran wisudawan 1,6 hingga 2 juta. Beberapa kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, lokasinya cukup dekat dari kampus PKN San Bintaro. JCC juga berpengalaman dalam menyelenggarakan acara berskala nasional dan internasional. Lokasinya strategis di pusat kota, memudahkan akses transportasi dan mobilitas abang kakak sekalian maupun pejabat yang akan hadir. Lalu bentukan venue yang menurut kami sangat lebih nyaman dan memadai bagi pendamping karena berbentuk theatrical. Tetapi kekurangannya adalah ICE BSD akan dikenakan charge lebih lanjut jika menggunakan vendor catering dari luar. Terkait dengan ketersediaan JCC, Jakarta Convention Center ini berada di rentang Kaldik dalam artian tersedia dari 14 hingga 17 Desember. Ini merupakan tabel perbandingan antara 3 venue yang bisa kami berikan abang kakak sekalian. Aspeknya di sini ada 6, lokasi, kapasitas, kesatuan, akses transportasi, kelebihan utama, dan kekurangan. Di dalam kampus Gedung G dan SC, lokasinya kampus STAN Bintaro, kapasitasnya terbatas karena kita akan terpisah pelaksanaan wisudanya, satu di main hall sebagai SC dan Gedung G. Lalu kesatuan venue-nya wisudawan dan tamu akan terpisah di 2 gedung, sehingga mungkin akan terdapat perbedaan pengalaman antara wisudawan dan tamu undangan. Lalu akses transportasinya sangat familiar bagi wisudawan dan keluarga, tetapi tidak ada tempat parkir. Kelebihan utamanya di dalam kampus tidak ada biaya sewa juga, dan kekurangannya itu fasilitasnya yang mungkin abang kakak sekalian sudah ketahui bersama dan memerlukan beberapa maintenance. Sedangkan untuk di luar kampus di sini ada 2, Nusantara Hall ISBSD dan juga Plenary Hall Jakarta Convention Center. Di luar kampus, kapasitasnya tentu saja lebih besar daripada yang di dalam kampus. Di ISBSD 3.000 hingga 4.000 orang, di JCC 5.000 tempat duduk di lantai dasar dan juga di mezanin. Kesatuan venue-nya baik di ISBSD maupun JCC akan terintegrasi abang kakak sekalian dan tamu undangan pendamping di dalam satu venue. Akses transportasinya juga sangat memadai baik di JCC maupun ISBSD. Namun di sini mungkin terdapat kelebihan utama dan kekurangan utama yang bisa dilihat lebih signifikan karena JCC berada di rentang kalender akademik, sedangkan ISBSD tidak berada di rentang kalender akademik. Selanjutnya, kita akan pembahasan susunan acara. Untuk wisuda Politeknik Keuangan Negara STAN 2026 akan terbagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama yaitu sesi Menteri Keuangan, sesi kedua sesi launcher, dan sesi ketiga sesi performance. Terkait dengan sesi pertama merupakan sesi yang akan dihadiri oleh Menteri Keuangan, jadi semua sesi yang ada di sini bersifat katam dan benar-benar untuk Menteri Keuangan, termasuk di dalamnya ada penyematan wisudawan teladan oleh Menteri Keuangan, ada pidato Menteri Keuangan, dan juga foto bersama. Lalu untuk launcher, akan ada orasi ilmiah, penyematan toga abang kakak sekalian, pelantikan wisudawan oleh Ketua Senat, dan juga janji wisudawan. Sedangkan untuk performance sendiri, ini merupakan panggung terakhir abang kakak sekalian, jadi akan kami optimalkan dan maksimalkan. Kami akan lakukan audisi terbuka bagi calon wisudawan yang tertarik untuk tampil di Wisuda PKN STAN 2026. Kemudian abang kakak sekalian ini untuk perbandingan stakeholders antara Wisuda 2026, 2025, dan 2024. Stakeholder Wisuda 2026 mengalami kenaikan 450% dari tahun 2024 dan kenaikan 260% dari tahun 2025. Sehingga kami memutuskan untuk menggunakan talent sepenuhnya dari calon wisuda maksimal ketertarikan dari kakak sekalian.
Nah, ini merupakan lini masa wisuda, abang kakak sekalian. Di bulan Juli, kami telah mengoptimalkan kolaborasi dan koordinasi dengan melakukan pertemuan dengan direksi dan juga rapat dengar pendapat bersama dengan abang kakak sekalian yang sedang kami selenggarakan sekarang. Di bulan Agustus akan kami targetkan pelaksanaan public hearing pertama secara online, secara daring di tanggal 21 hingga 23 Agustus. Lalu akan ada pengumpulan dokumentasi wisudawan untuk kaleidoskop yang akan kami munculkan di hari H wisuda nanti. Di bulan September akan ada pembukaan audisi terbuka persembahan wisudawan. Ini merupakan audisi di sesi 3 penampilan tadi, performance, dan akan kami targetkan untuk open registration di bulan September. Hingga Oktober yang terbaik untuk abang kakak sekalian, sehingga 13 Desember akan ada public hearing 2 dan juga distribusi yang kami targetkan dilaksanakan secara offline atau luring. Dengan kalender akademik 7-17 Desember itu akan ada yudisium, 14 hingga 17 Desember itu merupakan hari H wisuda. Perlu dilihat sendiri beberapa poin yang kami bintangi dengan catatan jadwal tentatif dan kami juga memerlukan persiapan keperluan data dari abang kakak sekalian yang akan nanti saya sampaikan lebih lanjut. Nah, ini merupakan lini masa wisuda yang harus di-take concern sangat penting. Yudisium dilaksanakan sekitar 7-17 Desember. Gladi bersih akan kami lebih sampaikan lebih lanjut lagi karena akan menunggu kepastian hari H wisuda yang di Kaldik itu dilaksanakan sekitar tanggal 14 hingga 18 Desember. Lini masa dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan jadwal lembaga. Jadi mohon pengertiannya abang kakak sekalian. Ini merupakan keperluan data yang perlu abang kakak persiapkan karena dari rentang bulan ini hingga hari H wisuda akan mulai kami ambil secara bertahap. Yang pertama itu ada kaleidoskop. Kaleidoskop itu bisa berupa foto dan video kenangan selama masa perkuliahan, mulai dari abang kakak sekalian melaksanakan dinamika, asrama, mengembangkan emosi yang senang, sedih, seru, dan menggembirakan. Lalu ada pendataan wisudawan, ini ada 13 item yang abang kakak sekalian kiranya berkenan untuk memberikan. Dan ada data yang diperlukan untuk registrasi wisuda nanti di bulan September, ada 9 item. Baik, demikian abang kakak sekalian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kepada Karen yang telah memaparkan konsep acara wisuda PKN STAN tahun 2026. Para calon wisudawan yang kami hormati, tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab. Mekanisme dalam sesi tanya jawab ini, para calon wisudawan dapat menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Nantinya, panitia akan mempersilahkan abang dan kakak untuk mengaktifkan mikrofon secara satu persatu. Pertanyaan di kolom chat akan dibacakan dan dijawab oleh panitia wisuda. Prioritas jawaban pertanyaan akan didahulukan kepada pertanyaan dari peserta yang raise hand. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 30 menit. Baik, itulah mekanisme sesi tanya jawab pada acara ini. Kepada abang kakak yang ingin menyampaikan pendapat atau memiliki pertanyaan, silakan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian dapat menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh panitia. Sekali lagi mohon dicermati bahwa sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 30 menit. Baik, yang pertama dari Kak Syarif. Kepada Kak Syarif, kami persilakan. Terima kasih kepada teman-teman panitia wisuda yang sudah mempersiapkan acara ini dengan matang. Kemudian izin kepada Bang Kakak ahli program, saya ingin menanyakan kepada teman-teman panitia terkait dengan biaya yang sudah diestimasikan. Apakah nanti ada breakdown rincian perhitungannya? Karena tadi kan cuma di-share
nominal finalnya gitu. Jadi saya pengen tahu bagaimana detailnya gitu. Mungkin kalau ada rinciannya nanti bisa di-share atau jika memungkinkan bisa disampaikan di forum ini juga. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Syarif. Kami persilakan kepada Karen selaku koordinator pelaksana untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Izin Abang, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bendahara dua saya akan menyampaikan terkait dengan rincian anggarannya. Baik, eh, izin dari Abang Syarif. Untuk rincian sampaikan di public hearing selanjutnya. Terima kasih. Dari iuran yang dibayarkan oleh calon wisudawan akan kembali 100% benefitnya ke calon wisudawan masing-masing. Terima Baik, mungkin dari abang dan kakak yang lain, apabila ingin bertanya, mohon untuk raise hand atau mengirimkan chat melalui kolom chat. Baik, kepada Bang Syaka, untuk waktunya kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman panitia wisuda semua. Kalau dari aku dan beberapa teman ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya, kalau untuk saat ini ah, lembaga itu, kok ada review, Bang? Kalau untuk dari lembaga itu lebih cenderung kemana nih untuk venue-nya? Apakah di dalam kampus ataupun tidak di dalam kampus? Dan bila belum ada keputusan, kira-kira kalau kami dari wisudawan ini bisa dapat kepastiannya terkait venue ini kapan? Karena kan juga terkait sama iurannya kan juga berbeda ya antara di dalam sama di luar. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Kak Juan, selaku Wakil Koordinator Pelaksana 2 Wisuda PKN STAN 2026, kami persilahkan untuk dapat menjawab pertanyaan. Terima kasih Bang Syaka atas pertanyaannya. Sampai saat ini terkait dengan tempat wisuda resminya, kami masih berkoordinasi dengan lembaga. Sorry, Namun sorry, untuk hasil kurang kedengeran. survei yang telah kami lakukan di awal sudah kami sampaikan ke lembaga. Untuk informasi resmi mengenai tempat pelaksana sudahnya, jika sudah mendapatkan informasi resminya akan kami sampaikan di public hearing selanjutnya, Bang. Terima kasih, Bang.
Baik, selanjutnya sembari menunggu pertanyaan dari kakak-kakak yang lain, mungkin izin saya bacakan untuk beberapa pertanyaan dari kolom chat yang sudah muncul dari Kak Zalsabila Auresti Nugroho. Terkait apakah nanti akan dibuka pembelian aset pendamping tambahan dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Mungkin akan dijawab oleh. Baik, terima kasih Kak Sabila Auresti Nugroho atas pertanyaannya. Izin menjawab Kak terkait pembelian seat pendamping tambahan atau extra seat. Tentu saja nanti kami akan membuka. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya nanti akan melalui kanal resmi wisuda, terutama melalui website wisuda yang akan kami sampaikan di Instagram maupun di public forum WhatsApp group yang sudah kakak abang sekalian join. Terima kasih. Kemudian selanjutnya izin bacakan dari Kak Fadila Sugistya. Izin bertanya, tadi kan disebutkan kalau venue ASBSD kan di luar Kaldik. Apakah bisa kandidat venue tersebut dijadikan pilihan? Kalau begitu, in case ASBSD mendapat polling terbanyak, bisa jadi sudah maju dari Kaldik ya? Mungkin boleh dijawab oleh Karen. Terima kasih Kak Fadila Segisi atas pertanyaannya. Untuk kandidat venue ASBSD ini sebenarnya kami gunakan sebagai data tambahan saja yang bisa kami bawa ke lembaga. Jika terkait dengan eh, percepatan maupun kemunduran wisuda itu berada di keputusannya berada di lembaga. Kami masih berkoordinasi, berkolaborasi. Apakah Kaldik maju atau mundur akan kami sampaikan segera di pertemuan selanjutnya, terutama di public hearing 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Kak Persitalia Putri Aswaguna, izin bertanya untuk ketentuan batas umur yang boleh masuki venue wisuda, apakah aturannya sama dengan tahun lalu atau terdapat perubahan? Terima kasih. Kepada Vika selaku Wakil Koordinator Pelaksana 1, disilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Persitalia Putri. Jadi kalau untuk ketentuan batas umur sendiri itu sama seperti tahun lalu, tidak ada ketentuan untuk minimal umur. Namun memang kuota dari pendamping ini menjadi hak dari masing-masing calon wisudawan dan diharapkan tetap menjaga kekondusifan acara dan juga menyesuaikan dengan rangkaian kegiatan yang ada di wisuda. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya kepada Kak Fahri Hussein akan dibacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat siang.
Terima kasih teman-teman panitia atas kerja kerasnya dalam mengadakan kegiatan ini. Saya Fahri Hussein dari Lapanelang ingin bertanya, apabila venue di lingkungan PKN STAN, apakah ada informasi dan ketentuan pembagian gedung untuk mahasiswa peserta yudisium? Bila ada, bagaimana dan ketentuannya seperti apa? Sekian, terima kasih. Kepada Karen, selaku koordinator pelaksana, kami silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Fahri Hussein. Terkait dengan ketentuan pembagian informasi maupun gedung untuk mahasiswa peserta yudisium, izin sepenuhnya itu merupakan kewenangan dari lembaga. Namun, jika nanti kami sudah mendapatkan informasi terperinci, akan segera kami sampaikan ke abang kakak sekalian melalui kanal forum wisuda PKNSTAN 2026. Terima kasih. Baik, untuk Kak Gabe, untuk waktunya kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan. Cek, oke. Terima kasih teman-teman dari panitia. Izin bertanya ya, ini kan panitia wisuda sebagai perpanjangan tangan ya dari kami dan juga perpanjangan tangan dari lembaga, jadi mungkin bisa menengahi terkait kebijakan dari lembaga dan apa dari keinginan calon wisudawan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan dan mungkin bisa dijawab atau didiskusikan. Yang pertama adalah terkait dengan timeline. Dan ini juga mewakili abang kakak dari Tubel ya, timeline itu apakah ada perubahan timeline gitu. Kami perlu pelaksanaan wisudanya. Itu pertama terkait dengan tanggal yang pasti panitia juga akan koordinasi dengan lembaga. Kemudian yang kedua, kapan kami juga tahu kepastian dengan venue. Nah, venue ini nanti connect terkait dengan akomodasi. Akomodasi ini masuk juga apakah orang tua bisa masuk 2 orang pendamping. Kemudian apakah nanti akan ada ekstra seat. Jadi apakah di luar lain terkait dengan tempatnya itu kami juga perlu tahu secepatnya karena kami perlu tahu nanti orang tua kami akan tinggal di mana, hotelnya berapa, transport ke sananya gimana. Seperti itu. Nah, paling secara substantif yang ingin saya tanyakan itu dulu. Yang pertama terkait dengan tanggal dan yang kedua terkait dengan kepastian venue dan juga akomodasinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Karen, selaku koordinator wisuda PKN STAN 2026, untuk jawabannya kami persilakan. Izin Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait dengan kepastian tanggal, terutama untuk tanggal yudisium dan juga hari H. Sampai saat ini kami masih berpacu pada kalender akademik, yaitu yudisium di tanggal 7 sampai 17 Desember, dan juga hari H di rentang 14 hingga 17 Desember. Namun, ada isu yang beredar bahwa yudisium kemungkinan akan mengalami kemajuan tanggal dari kalender akademik, sehingga pasti nanti pelaksanaan untuk wisudanya juga akan menyesuaikan dari kemajuan tanggal tersebut. Terkait dengan kepastian venue hari H, sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan lembaga apakah wisuda dilaksanakan
di venue dalam ataupun luar. Namun semua data yang sudah kami kumpulkan melalui survei tadi dan semua hal sudah kami sampaikan. Kepastiannya itu akan kami sampaikan di public hearing 1 yang kami targetkan akan kami laksanakan di rentang 21 hingga 23 Agustus 2026 ini. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kan disampaikan, ini jam pertanyaan lanjutan ya. Tadi kan disampaikan terkait wisuda akan dimajukan. Berarti dalam kata lain yudisium juga dimajuin ya? Iya benar Bang, izin bahwa Oke, nanti akan ada percepatan yudisium melebihi dari tanggal kaldik. Jadi mungkin yudisium bisa lebih cepat dari 7 sampai 17 Desember tadi. siap. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan iuran. Berarti kira-kira kapan bisa fiksasi iuran? Karena kan kita juga perlu menabung. Baik Bang, untuk iuran karena itu sangat melekat ke venue, kepastiannya itu ketika kami sudah memastikan venue-nya di dalam atau di luar, berarti akan bisa disampaikan di public hearing 1 di rentang 21 hingga 23 Agustus nanti. Terima kasih. Siap, terima kasih. Baik, kepada Kak Ananda Wahyu Derajat, untuk waktu kami silakan untuk dapat bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman panitia wisuda. Eh, Berkaitan dengan concern teman-teman yang dengan pendamping tadi ya, yang sekitar 70 orang berkaitan pendamping. Di luar pasti dengan pendamping itu jumlahnya pasti ribuan orang dan berkaitan dengan venue juga membutuhkan tempat untuk menginap, transportnya gimana. Kira-kira apakah ada akomodasi dari panitia wisuda mengenai hal itu terhadap para wisudawan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Kak Vika, selaku Wakil Koordinator Pelaksana Wisuda PKN tahun 2026, untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Ananda. Jadi kalau terkait akomodasi tadi, untuk iuran yang dibayarkan oleh Cawis itu sepenuhnya nanti akan kembali menjadi manfaat yang diterima oleh calon. Namun untuk kebebasan atau tanggung jawab dari masing-masing calon wisudawan, sehingga harapannya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Miss.
Baik, selanjutnya saya izin lanjutkan untuk membacakan beberapa pertanyaan dari chat Zoom. Dikarenakan pertanyaan dari Kak Mutia Sekar dan juga Kak Noval Bayu hampir serupa, jadi izin saya bacakan. Terkait yang pertama, izin bertanya, maaf sebelumnya kalau misalnya tadi sudah dijelaskan terkait mekanisme pembayaran iuran wisuda ini rencananya sekali bayar lunas atau bisa dalam bentuk cicilan berapa kali ya. Kemudian untuk dari pertanyaan Kak Noval Bayu, terkait hasil survei yang mayoritas memilih pelaksanaan wisuda di luar kampus dengan estimasi iuran sekitar 1,6 sampai 2 juta. Apakah kisaran biaya tersebut sudah bersifat final atau masih ada kemungkinan untuk disesuaikan? Mengingat juga karena masih ada cukup banyak mahasiswa yang memilih wisuda dalam kampus dengan pertimbangan biaya yang lebih terjangkau dan juga kemampuan ekonomi dan lain sebagainya. Apakah panitia juga mempertimbangkan skema agar lebih banyak mahasiswa tetap dapat mengikuti wisuda tanpa terkendala biaya? Mungkin terkait pertanyaan ini akan dijawab oleh Nika sebagai bendahara dua. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk kamu Tia Sekar dan juga Kak Noval Bayu terkait dengan mekanisme cicilan atau termin ini. Sampai saat ini kami belum membuka mekanisme tersebut. Nah, untuk hal ini akan kami jadikan pertimbangan dan akan kami informasikan mekanismenya juga akan kami sampaikan lebih lanjut. Untuk kisaran biaya tersebut kami menetapkan itu sudah final, tapi untuk angka pastinya itu belum final. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lanjutan dari Kak Persitalia terkait berarti untuk anak kecil kurang dari 10 tahun diperbolehkan masuk venue ya, asal tetap jaga kondusivitas acara. Terkait pertanyaan ini, Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Persitalia. Jadi kalau seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau untuk pendamping sendiri itu diperbolehkan kurang dari 10 tahun, asal tetap menjaga kondusivitas acara. Lalu mungkin juga boleh dipertimbangkan karena rangkaian acara wisuda yang cukup panjang, nanti boleh disesuaikan dengan masing-masing calon wisudawan. Terima kasih. Izin menambahkan terkait informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, Kak Persitalia. Jadi terkait pendamping sendiri, nanti akan kami konfirmasi dan koordinasikan kembali dengan lembaga. Nanti apabila ternyata terdapat perubahan informasi atau hal semacamnya, akan kami sampaikan segera mungkin. Terima kasih. Baik, mungkin untuk abang kakak yang masih ingin ada yang ditanyakan, mengingat waktu sudah kurang ditutup, mungkin bisa segera bisa bertanya melalui raise hand yang melalui Zoom dan juga bisa bertanya melalui kolom chat baik yang ada di YouTube
Baik, sekali lagi kami ingatkan, karena kurang lebih 3 menit lagi, sesi tanya jawab akan ditutup. Kepada abang dan kakak yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sebagai pertanyaan penutup dari Kak Noval Bayu, izin saya bacakan. Izin bertanya kembali, apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan iuran berada di bawah kisaran tersebut sudah tidak ada? Selain itu, apakah panitia mempertimbangkan mekanisme untuk meringankan beban biaya, misalnya melalui skema pembayaran bertahap atau alternatif lain, sehingga mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memiliki kesempatan untuk mengikuti bonus wisuda? Mungkin bisa. Baik, terima kasih Bang Noval Bayu atas pertanyaan lanjutannya. Izin menjawab. Iya Bang, untuk terkait dengan kisaran iuran baik di dalam maupun di luar kampus, eh, iurannya sudah pasti, dan jika terkait iuran pastinya itu pasti, tetapi kisaran iurannya sudah pasti. Selain itu, terima kasih Bang atas masukannya terkait dengan skema pembiayaan bertahap atau alternatif lain. Akan kami sampaikan, akan kami diskusikan, akan kami kolaborasikan, dan bila memang nanti ada yang memiliki keterbatasan ekonomi, akan kami bantu. Jika nanti ada perubahan, akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oke, mungkin kepada Kak Gabe, untuk waktunya kami persilahkan dan sekali lagi ini untuk pertanyaan penutup ya, abang dan kakak sekalian. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Gabe untuk Siap. Mungkin ini masukan aja ya teman-teman panitia. Ini kan keputusannya masih awal ya, masih RDP, sedangkan masih banyak public hearing lain dan masih banyak dinamika lain. Mungkin masukannya itu
segala perubahan atau informasi itu disampaikan biar semuanya tercatat, dan kami kan masih banyak kegiatan lain, ada magang, laporan magang dan lain-lain. Biar bisa ke copy juga gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang atas masukannya. Akan kami sampaikan semua notulensi rapat dengar pendapat ini maupun pertemuan selanjutnya dalam bentuk notulensi dan juga rekaman dan juga paparannya akan kami sampaikan agar terjadi transparansi untuk kakak abang calon wisudawan sekalian. Baik, karena sesi tanya jawab dirasa sudah cukup, maka sesi tanya jawab kali ini akan kami tutup. Terima kasih kepada abang dan kakak yang telah memberikan saran dan juga Bagi abang kakak yang pertanyaan belum terjawab, kiranya berkenan untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui feedback form yang akan dibagikan atau dapat menyampaikan via chat WhatsApp kepada contact person yang sudah disiapkan untuk masing-masing program studi. Sebelum kita lanjut ke sesi dokumentasi, akan ada closing statement yang akan disampaikan oleh koordinator pelaksana wisuda kepada Karen kami persilakan. Baik, izin abang kakak calon wisudawan sekalian. Saya selaku koordinator pelaksana wisuda 2026 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya di rapat dengar pendapat wisuda 2026 hari ini. Terima kasih Abang Kakak atas segala semua masukan dan aspirasi yang sudah disampaikan. Akan kami tindak lanjuti dengan segera segala masukan dan aspirasinya. Dan balik lagi, semua keputusan akan kami sampaikan ke direksi dan jajaran yang berwenang untuk memutuskan di hari lebih lanjut. Kedepannya, Abang Kakak akan kami berikan survei lanjutan. Besar harapan kami bagi Abang Kakak sekalian untuk mengisi survei lanjutan tersebut secara maksimal dan optimal. Terima kasih Abang Kakak sekalian, semoga wisuda 2026 dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga menjadi momen berkesan bagi para wisudawan, pendamping, dan semua orang yang terlibat. Kami sebagai panitia wisuda bangga Kak semua secara optimal. Terima kasih. abang dan kakak calon wisudawan yang kami banggakan. Sebelum acara hari ini ditutup, kita akan mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Kepada para peserta, kami mohon untuk menyalakan kameranya. Kami akan mulai mengambil foto. Abang dan kakak dapat mendengarkan instruksi dari saya. Untuk gaya yang pertama, yaitu gaya formal. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk gaya yang kedua, yaitu gaya wisuda hati seperti yang kami contohkan. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih. Abang dan kakak yang kami banggakan, berakhirnya sesi tanya jawab tadi menjadi penanda berakhirnya pula acara Rapat dengar pendapat wisuda semester tahun 2026. 2026. Sekali lagi kami mengucapkan sebelum acara kami tutup, izin mengingatkan untuk abang dan kakak agar dapat mengisi feedback form yang juga merupakan form daftar hadir kegiatan ini pada tautan yang telah diberikan pada kolom chat. Kami, selaku Master of Ceremony dan perwakilan Panitia Wisuda 2026, memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara Kami juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme abang kakak dalam rapat dengar pendapat kali ini. Tentunya kami berharap apa yang menjadi pokok bahasan pada sore hari ini dapat mengembangkan acara wisuda kita ke depan. Saya Gifarel dan rekan saya Elis, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada Wisuda PKN PKN tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Trial. Trial.